Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial membuat link Google Form. Teman-teman di sini apakah ada yang tahu Google Form itu apa? Jika belum tahu, saya sedikit jelaskan ya. Jadi Google Form itu merupakan sebuah platform dari Google yang punya itu Google, yang tujuannya itu atau penggunaannya itu untuk membuat formulir atau kuesioner secara online dan gratis, serta kita sebagai pengguna itu akan mendapatkan data secara langsung dari responden atau audiens yang mengisi link dari kita. Kemudian untuk pengaplikasian dari Google Form itu tidak hanya untuk membuat kuesioner ataupun formulir pendaftaran, melainkan juga bisa digunakan untuk membuat undangan, pembelian produk, lembar kerja, absensi, untuk voting itu juga bisa. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita membuka Google, bisa dari Chrome ataupun Mozilla ataupun Opera Mini yang ada di laptop kalian. Nah, pertama-tama kita search saja dengan klik itu, search itu klik Google Drive. Setelah itu enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang Google Drive Sign In atau login. Nah, jika login itu kalian mungkin Google-nya itu belum masuk email kalian ya. Nah, karena saya sudah masuk, jadi kita klik Sign In saja. Kita tunggu. Kemudian, jika sudah mulai muncul tampilan seperti ini, tampilan home daripada Google Drive, langkah selanjutnya itu kita akan membuat folder. Nah, tujuannya untuk membuat folder ini untuk memisahkan file-file atau data-data yang sudah masuk dari link Google Form yang sudah kita buat. Jadi, tidak akan tercampur dengan folder-folder yang sudah ada di drive kita, seperti itu. Nah, untuk membuat foldernya itu kita klik yang pojok kanan itu, yang ada tanda panah plus dan tulisan new atau biasa baru, kita klik saja, kemudian kita klik new folder. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan menamai folder tersebut, folder yang akan kita buat. Nah, karena kita akan membuat folder untuk form absensi dan juga ulangan harian, maka kita namai absensi dan ulangan harian kelas 7. Kemudian klik create. Nah, kita tunggu untuk foldernya muncul. Nah, setelah muncul itu, yang di atas itu absensi itu judulnya tadi. Nah, kita klik, kemudian selanjutnya kita membuat link formnya dengan cara klik itu tanda plus yang di kiri atas itu, yang tulisan new atau biasanya baru. Kemudian klik yang Google Form di bawah itu ya. Nah, kita tunggu. Selanjutnya, setelah muncul tampilan seperti ini, tampilan ini merupakan tampilan awal untuk membuat Google Form ya teman-teman. Nah, ada tulisan untitled form, itu merupakan nanti digunakan untuk judul form yang akan kita buat. Nah, kita bisa ubah sesuai dengan apa yang akan kita buat formnya. Yang pertama itu kita akan membuat absensi kelas 7. Nah, ini kita membuat absensi. Nah, terus ada tulisan form description. Form description itu kita bisa mendeskripsikan dari judul yang akan kita buat. Bisa juga diisi untuk membuat peringatan, petunjuk, untuk mengisi formnya, ataupun keterangan dari judulnya, seperti itu. Kita akan ketik absensi Senin 8 Juli 2024.
dan juga kelas 7, kemudian diberikan juga mapel apa seperti itu, atau mau kalian dibuat keterangan apapun itu juga bisa. Selanjutnya kita akan menambah slide dengan klik plus yang ada di kanan itu. Nah, itu ada question. Question itu bisa kita buat judul ataupun pertanyaan seperti itu yang akan nantinya responden isi. Yang pertama, karena absensi kita ketik nama lengkap. Kemudian kita gunakan bisa short answer atau paragraf. Short answer itu jawaban singkat, ataupun nanti jika jawaban panjang pakai paragraf, bisa pilihan ganda, bisa pakai yang dots, atau bisa pakai yang checklist, atau bisa yang drop down seperti itu. Disesuaikan saja yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambah lagi untuk slide-nya. Nah, kita tambah pilihan kelas. Karena kelas, jadi kita pakai multiple choice atau pilihan gandanya option 1. Kita isi 7A, kemudian enter, option 2 kita 7B, dan seterusnya. Nah, tadi jika ini wajib diisi, maka klik yang required itu tadi ya teman-teman yang ada di bawah. Nah, jika kalian satu slide itu cukup, maka klik setting. Untuk menyimpannya ya, klik setting dulu, kemudian bisa kalian atur dan sesuaikan. Nah, nanti jika sudah itu bisa klik send itu, atau save atau kirim yang ada di kanan atas itu. Nah, kita kembali ke question karena kita akan membuat slide yang kedua untuk soal ulangan harian. Nah, caranya itu kita klik itu yang opsi itu yang ada di kanan itu yang add section. Nah, jika sudah muncul yang section atau slide yang kedua ini, caranya itu sama seperti yang awal tadi. Jadi kita membuat titelnya atau judulnya. Judulnya itu ulangan harian PAI kelas 7. Nah, terus ada deskripsinya. Itu kita juga bisa isi petunjuk pengisian ataupun peringatan ataupun kata-kata penyemangat ataupun materinya apa, seperti itu. Disesuaikan saja dengan apa yang akan kita buat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambah optionnya atau questionnya ya. Nah, kita di sini akan membuat pertanyaannya. Nah, karena pilihan ganda, pertanyaannya jadi kita pakai multiple choice yang dot saja, atau kalian juga bisa pakai yang checkboard gitu. Nah, ini kita ketik soalnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan membuat opsi atau pilihannya ya teman-teman. Nah, ini kita ketik jawabannya. Yang pertama itu ada bermain, kemudian ada tidur, kemudian ada belajar, dan opsi yang keempat itu ada mancing. Nah, karena ini kuis, jadi kita klik yang required itu karena wajib diisi. Jadi nanti ini soalnya itu wajib diisi. Jadi required itu artinya wajib diisi. Kita klik saja. Jadi nanti jika respondennya itu tidak mengisi, maka tidak bisa dikirim form ini. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini quiz juga, kita klik setting untuk ini untuk membuat kunci jawabannya nanti. Nah, ini kita klik yang make this a quiz.
Terus itu ada miss question. Jadi miss question itu nanti jika ada jawaban yang salah itu kita akan tampilkan atau tidak. Jika warnanya ungu seperti ini nanti kita akan tampilkan jawaban yang salah seperti itu. Nah, karena kita tidak akan menampilkan, maka kita klik saja sehingga warnanya abu-abu. Nah, untuk correct answer ini kan untuk jawaban benar. Nah, jawaban benar itu nanti kita akan tampilkan atau tidak. Nah, di sini kita tidak akan tampilkan, jadi warnanya abu-abu seperti itu. Nah, untuk point value itu sebaiknya ditampilkan saja, karena itu nanti akan terlihat poin dari respondennya seperti itu. Nah, jika sudah, kita kembali ke question. Nah, bisa kita lihat di situ ada kolom answer key. Nah, answer key ini gunanya untuk kita membuat kunci jawaban. Jadi, dengan adanya Google Form ini, jika kita membuat lembar kerja, kita juga akan mendapatkan kemudahan, yaitu nilainya itu bisa langsung keluar. Nah, ini kita klik saja mana jawaban yang benar. Itu klik belajar. Nah, jika sudah kita klik done. Nah, sudah, nanti otomatis jika jawaban salah jadi tidak ada poinnya seperti itu. Nah, kita menambah soal yang kedua. Ini kita membuat contoh saja ya teman-teman, jadi kita tidak membuat banyak pertanyaan. Nah, nanti kan itu di sebelah kanan question atau untuk judulnya itu atau untuk soalnya itu kan ada kolom gambar. Nah, itu juga kita bisa selipkan atau sisipkan gambar di pertanyaan kita. Misalkan ada gambar, nah nanti pertanyaan apa, nanti jawabannya apa, seperti itu. Jadi misalkan nih dari gambar tersebut bisa dilihat bla 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 seperti itu. Nah, ini langkahnya sama seperti yang awal tadi ya, membuat jawabannya, kolom jawabannya. Nah, karena tadi kita sudah setting di awal, jadi sudah ada kolom answer key-nya. Seperti itu. Nah, itu ada ketambahan option yang ketiga, kita klik X saja atau hapus. Nah, selain gambar, kita juga bisa menyisipkan atau menambahkan itu ada link YouTube, terus teks apa seperti itu. Jadi tidak hanya gambar saja. Jadi ini juga bisa variatif. Nah, jika sudah kita klik preview, jadi kita melihat dulu hasil form yang sudah kita buat. Nah, ini nanti kita bisa next untuk slide yang kedua, untuk slide ulangan harian. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, itu ada di pojok kanan itu ada points, jadi nanti jika salah pointsnya 1, jika salah poinnya 0, jika benar poinnya 1, nanti seperti itu. Nah, kita kembali saja untuk menyimpan. Yang menyimpan ini kita klik setting, kemudian kita menambahkan ini confirmation message. Ini jadi kita kayak kalimat penutupnya seperti itu. Nah, kita tambahkan. Misalkan kita klik edit dulu ding. Nah, misalkan apa ya? Terima kasih sudah mengikuti ulangan harian pada kali ini sampai sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian jika sudah, kita klik send.
Nah, itu kita simpan. Nah, biasanya kan bisa juga dikirim lewat email. Tapi yang umumnya yang biasa kita pakai yaitu pakai link. Jadi nanti respondennya untuk mengisi formnya itu pakai link. Karena ini linknya panjang, bisa kita potong itu yang shorten URL. Nah, ini linknya lebih pendek, terus copy dan kita bisa bagikan ke responden atau audien tujuan kita, seperti itu. Klik copy. Nah, jika sudah seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.